Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon terus diusut polisi. Di Treskrimum Polda Jawa Barat akhirnya meringkus 1 DPO pelaku pembunuhan di kota Bandung, Jawa Barat. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa Mbak itu otaknya, Mbak itu. Aparat Polda Jabar akhirnya meringkus 1 buronan kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon 2016 silam. 1 buronan yang ditangkap bernama Peggy Setiawan alias Perong. Peggy ditangkap di kota Bandung, Jawa Barat saat bekerja sebagai buruh bangunan. Pasca penangkapan, polisi langsung menggeledah rumah Peggy di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Polisi mencari barang bukti terkait keterlibatan dan peran Peggy dalam kasus pembunuhan itu. Polisi juga meminta keterangan tiga orang keluarga Peggy. Telah berhasil menangkap 1 orang terduga pelaku yang berstatus DPO sejak 2016. Ya, yang kita kenal dengan nama saudara Peggy alias Perong. Atau saat ini kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon ya, yang bekerja sebagai... Ini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Tadi ada tiga orang. Ya. Siapa aja itu, Bang? Tentunya pihak keluarga, kemudian juga ada beberapa saksi. Sementara 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki kini dititipkan di Rutan Kelas 1 Baru Bandung. Sedangkan 3 terpidana lainnya masih menjalani pemeriksaan di Treskrimum Polda Jabar. Hingga kini polisi masih memburu 2 buronan lainnya, Andi dan Dani, yang diduga turut menganiaya dan meruda paksa Vina. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Guna mengungkap peran dari Peggy Setiawan sebagai pelaku atau justru otak pembunuhan, di Treskrimum Polda Jawa Barat memeriksa 7 terpidana kasus pembunuhan Vina. Sementara di Jakarta, seorang saksi kasus pembunuhan Vina meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Terkait penangkapan Peggy Setiawan, di Treskrimum Polda Jabar melakukan pemeriksaan terhadap 7 terpidana kasus pembunuhan Vina. Mereka diperiksa guna mengungkapkan peran Peggy dalam pembunuhan Vina, serta untuk mengetahui keberadaan 2 DPO lainnya. Guna kepentingan penyelidikan, ke-7 terpidana hukuman seumur hidup tersebut dititipkan di Rutan Kebonwaru hingga penyidikan selesai. Terkait keterlibatan, terkait peran yang bersangkutan, apakah sebagai hanya pelaku, hanya turut serta melakukan, ataupun sebagai intelektual dader, ya, sebagai otak ataupun dalang, ini masih terus kita lakukan pendalaman. Sementara 1 orang saksi kasus pembunuhan Vina mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk permohonan perlindungan yang diajukan saksi tersebut berupa pendampingan. LPSK masih mendalami apakah pemohon memenuhi syarat untuk dilindungi atau tidak. Sejauh ini sih masih pendampingan ya, dan kami masih melakukan keterangan lebih lanjut karena soal administrasinya segala macam itu masih kami dapat berpaham. Terkait kasus ini, LPSK juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga korban. Dari Jakarta dan Bandung, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini pasca penangkapan salah satu DPO pembunuhan Vina di Bandung, ada rekan Nurul Aprilia di Bandung, Jawa Barat. Nurul, apakah ada perkembangan baru soal kasus pembunuhan Vina dan Eki saat ini di sana? Silakan. Iya, terima kasih Yudi. Selamat siang pemirsa. Terkait perkembangan kasus pembunuhan Vina dan juga Rizky alias Eki di Cirebon sejak tahun 2016 silam. Tentunya hingga dengan detik ini Polda Jawa, maksud kami Polda Jawa Barat, masih terus memeriksa terkait Perong ataupun Peggy Setiawan yang sudah ditemukan atau ditangkap sejak Selasa malam tanggal 21 Mei 2024. Dan seperti yang dikatakan oleh Kabid Polda
Humas Jawa Barat bahwa terduga pelaku ini alias Perong ini ditemukan di wilayah Bandung, di mana bahwa Perong ini adalah warga asli Cirebon. Dan perlu kami informasikan juga bahwa untuk terus mendapatkan informasi demi tercapainya misi pencarian dua buronan lainnya, yakni Andi dan Dani, tentunya ketujuh terpidana yang sudah diringkus di lapas Cirebon ini sudah dipindah alihkan sementara ke beberapa titik di Kota Bandung, di antaranya 3 narapidana dipindahkan ke lapas Bancai dan juga 4 dipindahkan ke Kebonwaru. Tentunya untuk dimintai keterangan lebih dalam terkait kasus pembunuhan Vina ini. Dan perlu kami sampaikan juga pasca penangkapan terduga pelaku Perong ini, tentunya Polres Cirebon dan juga Polda Jawa Barat ini telah melakukan penggeledahan sejak kemarin siang sekira pukul 2 siang tanggal 22 Mei 2024 di kediaman keluarga ataupun di kediaman rumah terduga pelaku Perong ini di Cirebon. Tentunya untuk hingga detik ini Polda Jawa Barat tim kepolisian masih terus menyelidiki bukti-bukti yang berada atau relevansinya begitu terkait dengan penangkapan salah satu DPO Perong ini. Dan terkait bagaimana pada saat pelaku ini melakukan aksinya begitu, ini belum bisa kami informasikan begitu karena Polda Jawa Barat tim kepolisian juga masih terus mendalami hingga detik ini dan belum ada rilis secara resmi terkait seperti apa proses penangkapan terduga pelaku Perong ini, kemudian bagaimana bisa bersembunyi selama 8 tahun lamanya dan apa aksi yang dilakukan Perong ini belum bisa kami sampaikan. Dan hingga detik ini pula kami masih terus menggali informasi terkait hal itu. Mungkin demikian Yudi terkait perkembangan kasus pembunuhan Vina dan juga Rizky alias Eki di Cirebon sejak 2016 silam. Dan kami kembalikan ke studio Yudi. Baik, setelah Peggy tertangkap, semoga 2 DPO lainnya bisa juga segera tertangkap. Terima kasih Nurul Aprilia, kami tunggu perkembangannya. Selamat bertugas kembali.